Zaman itu ya, karena sudah bukan tergantung, sudah terlanjur main gitar, pengen dilihat jago, tanda kutip, belajarlah Switchalomen pada saat itu kan. Pada zaman itu kan, wih, bisa melodi itu udah dewa lah ya. Belajar kayak gitu. Cuma modalnya modal baju aja. Rock and roll. Bohemian ya. 2 hari udah nggak mau nyusahin, padahal numpang makan dan segala macamnya. Tipis banget lah. Tipis banget. Ntar di rumah siapa lagi? Jadi bisa dibilang orang tua gue juga banyak, Mas. Terkadang kalau udah lama nggak ke rumah Mas If nih, ntar orang tuanya, Bim, kesini lagi masak ini, siapa? Jadi bisa pilih mana masakan yang paling enak nih orang tua gue hari ini. Gue pernah, Bang. Sama dia. Jadi makanan juga ya. Mulai ikut sama Mas Nugi, ternyata tidak nggak lancar-lancar banget gitu. 3 sampai 5 panggung lah. Bisa dibilang gue ngancurin panggungnya Mas Nugi. Lu yang orangnya nyantai itu lu tiba-tiba di situasi yang sangat kompetitif. Itu menarik tuh ya. Oh kayak gini ya. Baru ngumpul nih kan dikasih ampli satu-satu, ampli kecil ya. Suruh colok. Acaranya belum mulai ya. Udah tuh 19. Udah gue taruhnya ngerokok. Belum mulai ngapain lu? Welcome to the show. Bima LFW. Yes. Seorang gitaris ya. Gitarisnya katanya. Apa nih? Gitaris solo apa maksudnya dalam artian solo memang sebagai fully gitaris session apa gimana? Ya, bisa dibilang solo di sini. Ngeband juga pengennya sih gitaris band sebenarnya. Oke. Cuma banyak belakangan tuh nggak ada yang mau nemenin gua ngeband. Jadi daripada ngapa-ngapain ya jalan terus. Rock and roll aja. Dan basic lo sejarah lo mulai main gitar kita dari kapan nih? Istilahnya pasti lah dari kecil bro. Nggak sengaja tuh SMP sebenarnya. Bisa dibilang tuh agak telat ya, SMP kelas 3. Malah SD segala macam udah pasti latihan, bro. Enggak sama sekali. Bersentuhan dengan musik nggak? Tidak. Malah enggak. Itu juga karena sesuatu ya. Main gitar. Karena dulu tuh zaman kita nongkrong, anak-anak nongkrongan di dekat rumah tuh setiap sore tuh main bola. Setiap sore main bola. Di situ di tongkrongan tuh yang nggak bisa main gitar, lu beli es, beli minum. Oke, ya kan? Jadi nggak ada tua muda. Oke. Pokoknya nggak bisa main gitar lu beli es nih habis main bola kita minum. Nah situ gua sering gituin mulu bang, maksudnya gua beli es mulu. Nanti belajar lah cuma Sekedar bilang, gua udah bisa main gitar, gua nggak mau beli. Iya, jadi cuman gua bisa main jeleng-jeleng dulu aja. Lagu apa tuh pertama lo pelajarin? Lagu Tip X. Entar sampai yang 3 chord doang. Yang penting gua bisa. Jangan gua lagi. Tapi istilahnya lo memang udah hobi dengan denger musik, kalau menikmati musik nggak waktu SD atau segala macam sebelum lo mulai? Dengerin banget sih sebenarnya enggak, tapi bokap, nyokap tuh dulu punya disebutnya apa ya, kayak karaoke tapi yang gede tuh. Nah, mereka suka nyanyi-nyanyi deh, jadi keracun deh. Maksudnya keracun, tapi lagu-lagu kayak Bruri ya pada zamannya itulah. Cuman sekedar ternyata usut punya usut, kakek dari bokap dulu main biola. Begitu. Jadi musical sense udah ada sebenarnya bakat musiknya di Apollo Sadar, dan makanya itu dipicu dengan gara-gara nongkrong itu kan. Lo nggak bisa main gitar, lo beli. Iya, cuma sekedar itu doang. Cuman ya dapat ininya justru pada saat itu namanya masih sekolah ya, nggak tahu cita-cita tuh, nggak tahu mau jadi apa, bodo amat lah. Yang penting jalanin aja. Ketemu di situ, ya lulus sekolah, mulai bertahan hidupnya dari gitar. Ternyata bisa. Itu misalnya, tapi dari pas lo belajar gitu lo udah mulai ngeband cepu-cepuan udah mulai dong dari situ. Misalnya SMA. Oh iya. SMA. Cuman sekedarnya. Iya kan. Tapi pas udah lo fokus gitu lo memang langsung wah ini asik, lo dapet keasikannya gitu nggak? Bagaimana? Iya, pertama sih dapat asiknya. Dulu zaman sekolah itu bawain lagu apa aja tuh? Zaman itu ya, karena sudah bukan tergantung, sudah terlanjur main gitar, pengen dilihat jago, tanda kutip, belajarlah Switchalomen pada saat itu kan. Pada zaman itu kan, wih, bisa melodi itu udah dewa lah ya. Belajar kayak gitu. Mulai ngamen door to door. Dari situ ngamen. Yes. Sambil nyanyi. Iya. Sambil nyanyi ya, cuman suaranya ya hancur banget lah ya. Yang mendorong lo itu apa tuh? Maksudnya lo nekat melakukan, istilahnya bukan nekat ya, apapun itu. Happy. Bukan nyari duit awalnya. Pengen coba udah itu doang.
Coba itu dulu. dekat rumah. Iya, yang dekat-dekat rumah dulu. Itu pada masih zaman sekolah pada saat itu. SMA. Udah mulai kayak gitu. Cuman sekedar apa sih? Katakanlah buat jajan aja. Nggak yang ditargetin sehari harus dapat sekian nggak. Pokoknya. Capek pulang udah gitu doang. Buat jajan, rokok. Ntar pulang ke rumah kincring kasih ke nyokap. Nyokap juga agak rock and roll kan. Deh beliin kopi. Udah buat seneng-seneng aja. Buat seneng-seneng. Keren. Dan ternyata ya malah bisa jadi buat ngidupin. Jadi nggak ada yang tahu. Bisa hobi yang berkelanjutan dan akhirnya bisa menunjang kehidupan ya. Alhamdulillah banget. Nah itu kan lulus SMA, lu kuliah segala macam? Nggak. Awalnya pengen. Cuman lebih ke nggak mampu. Malas mikir karena udah keburu terjun. Maksudnya gini, begitu lulus dulu SMK ya, STM. STM lulus sekolah langsung minta izin sama orang tua, sok-sokan jadi cowok lah. Bu, Pak, izin ya mau hidup di luar, ceritanya begitu. Ya udah, tapi di situ udah mulai seneng sama main gitar kan. Mulailah tuh ngamennya naik step. Show the boost, jadi mainnya di bis, naik level dong. naik level ya. Tapi waktu itu masih tinggal rumah atau bagaimana? Enggak. Tapi memang waktu itu lo kerjaan lo ngamen. Yes. Exactly ngamen apa enggak? Lo coba cari part time apa kayak ngamen jadi waiter apa segala macam? Enggak. Karena terus terang belum punya tujuan hidup pada saat itu. Cuman di sini bukan dorongannya bukan karena ya istilahnya ya mungkin mampu aja untuk kuliah tapi lo nggak mau, tapi lo memang untuk lo cara bertahan hidupnya seperti itu sudah nggak mau kuliah gitu. Which is ya gini sih, alhamdulillah gue dari keluarga yang sederhana ya, sederhana dan nggak kepikiran pengen kuliah pada saat itu. Nyemplung aja, cuman pengen udah nggak mau nyusahin orang tua, terus gitu aja. Jadi dibilang sesimpel itu saya ngamen sampai ada ketemu teman ya. Kita bikin band yang sudah mulai serius, sudah mulai terus terang pada saat itu pas sudah lulus kuliah ya. Udah lulus sekolah. Iya. Teman yang udah mulai ke band serius nih. Ya, dan pada saat ngamen itu gue nggak pulang ke rumah, Mas. Nggak ngekos juga. Jadi konteksnya misalnya abis ngamen, Bima nginep di rumah Mas Div 2 hari. Cuma modalnya modal baju aja. Rock and roll. Bohemian nih. 2 hari udah nggak mau nyusahin, padahal numpang makan dan segala macamnya. Tipis banget. Ntar di rumah siapa lagi? Jadi bisa dibilang orang tua gue juga banyak, Mas. Terkadang kalau udah lama nggak ke rumah Masif nih, ntar orang tuanya, Bim, kesini lagi masak ini, siapa? Jadi bisa pilih mana masakan yang paling enak nih orang tua gue hari ini. Gue pernah bang. Sama dia. Jadi makanan juga ya. Makanya jadi alhamdulillah saya punya banyak orang tua dan di situ banyak yang bilang banyak yang ngomong lu kayak nggak ada kerjaan atau apa. Tapi di situ malah jadi nggak ada beban, maksudnya nggak ada beban. Yang penting gue tidak menyusahkan orang. Toh kalau nginep di rumah temen 2 hari aja. Kalau 3 hari kayaknya agak ini deh. Iya. Jadi agak tahu diri sebenarnya. Iya. Speaknya apa gitu, gue mau ada kerjaan ini. Tapi kadang lu cari sama orang tua teman, lo mana lo sini? Iya, kadang menjadi kayak sini. Lagi masak ikan nih, sih meluncur. Jadi taktik kan, jadi taktiknya. Iya, kayak gitulah. Terus ketemu temen yang ngeband seriusnya bagaimana? Ngeband lah, gitu, ngomong serius gitu lah ya. Oke, masuklah. Jadi ada temen, Bim, coba yuk. Ya lo udah punya gitar, elektrik belum? Belum. Belum, masih gitar akustikan buat ngamen di bus lah ya? Yes, masih gitar-gitar dulu inget, gue sebut harganya deh, 60.000. Iya. Itu pun beli dengan uang nunggu lebaran, angpau lebaran. Ya, kayak gitu. Ya, singkat cerita ketemu teman, ngobrol-ngobrol. Cuman modal si calo, men. Itu tadi ketemu, bikin band yuk iseng. Bikin. Nah, jadi kita ada yang naungin lah. Di daerah Ciledug ada yang naungin. Si orang tua temennya ini, temen gue akhirnya akrab, dia nelfon ke orang tua kita untuk izin anak lu di sini ya sama gue positif ngeband gitu lah. Akhirnya kita ditampung lah di situ. Di situ support lah. Yes.
Di situ barulah ketemu sama gitar listrik pada saat itu. Sebelumnya sih udah, maksudnya kayak di pos RW, cuman namanya pos RW kan. Iyalah. Senarnya ya kita tahu dan semacamnya. Dari situ norak banget lah, norak tanda kutip, seneng, happy gitu kan. Wow. Jadi dan di situ katakanlah kita setiap hari tinggalnya udah di situ. Ya makan ada, bahkan dikasih uang sangu seminggu sekian. Jadi kan setidaknya lebih baik lagi stepnya. Tapi karena sudah bukan banyak nganggur ya, kegiatan gitu kan, kita dikasih bikin musik, ya udah bikin ada studio itu kan. Memang direncanakan untuk buat bikin band. lagu original. Yes, bikin Bukan original. untuk main di kafe atau segala Bukan. Atau event gitu enggak? Enggak. Memang Nah. untuk recording ya. Memang untuk recording. Ya udah akhirnya di situ, dan alhamdulillah kebetulan mumpung bandnya udah bubar, bisa dibilang gue yang paling rajin, Mas. Rajinnya itu bukan sengaja gue harus rajin, Tapi enggak. sempat jadi satu album. Sudah 2 album. Awal-awal. Rajinnya itu nggak sengaja karena nggak ada kerjaan lagi kan. Maksudnya ngamen, tapi setiap minggu kita udah dapet uang sangu nih. Jadi tuh si orang Lu tuh masih ngamen jalan tuh Mas itu? udah nggak, pada saat itu nggak. Maksudnya ngamen ke kafe kah apa bagaimana? Enggak, belum. Jadi di situ yang namanya masih norak ketemu gitar listrik, kayak kerjanya bangun tidur. Iya, latihan lu mau latihan. Iya, tapi tidak disengaja untuk rajin karena nggak ada kerjaan. Bangun tidur, bikin susu, ambil gitar, nggak sadar. Disiplin dengan sendirinya gitu ya. Disiplin dengan sendirinya karena emang Nggak ada yang dikerjain lagi. nggak ada yang dikerjain lagi. Benar, jadi rajinnya nggak sengaja. Setiap minggu tuh kita dapat uang sangu setengahnya, atau bahkan lebih dari setengahnya saya kasih ke rumah. Belajar bertanggung jawab lah ceritanya. Jadi seenggaknya kan orang tua, anak gue beneran semacamnya. Nyari tambahannya, kadang masih suka ngamen. Kalau lagi pengen beli senar gitu kan. Kalau kayak gitu kan sebenarnya kalau minta, Bunda senar di bla bisa dibeliin. Cuman agak gengsi aja. Ternyata gengsi itu perlu, Mas. jadi ngebuka aja. Gue malu udah ditampung. Lebih kelihatan tahu diri. Iya. Itu juga orang bisa ngelihat bener ya. Ada tahu diri nih orang. Nah, di situ kita uang sangu lah sampai tercipta satu album dulu pada saat itu. Dan di situ sih terus terang main gitarnya pun belum bener-bener banget ya. Karena kan belum keluar dari zona nyaman. Belum keluar dari zona nyaman. Style lagunya apa tuh waktu itu? Apanya? Style lagunya agak ngepang. Pada saat itu ngepang. Singkat cerita, selesai satu album, kita sudah mulai promo-promo. Setidaknya bukan kaget ya, agak seneng ya. Baru pertama profesional sudah dikasih lihat kayak promo radio itu seperti apa, kita tur-turnya dan segala macam. Singkat cerita, vokalisnya ini si anak yang nampung kita ini. Lanjutlah ke album kedua dengan ganti vokalis, beda konsep. Nah, di situ saya ketemu sama Mas Nugi. Oke. Sama Mas Nugi ya. Mas Nugi itu yang jadi MD-nya. Oke. Jadi MD-nya. Style musiknya udah mulai agak beda. Beda dari yang pertama karena ganti vokalis kan. Tapi masih bandnya masih sama. Nama bandnya sama. Jadi 2006 produksi, 2007 launching, 2008 bubar. Oke, dari situ kenal lah sama Mas Nugi di situ lah ya. Dari 2008 mulai sudah tidak tertampung, maksudnya udah nggak dikasih uang sangu, cuman masih boleh stay di situ. Waduh, mikir dong. Wah, gimana nih gue nyari duitnya nih gitu kan. Dan secara gengsi lu itu gede. Yoi. Oke, akhirnya tapi nggak mau ngilangin kebiasaan yang masih main gitar gitu kan, fingering. Iya. Akhirnya balik lagi ke ngamen. Balik lagi ke ngamen. Ngamen bener keliling jalan ke bos segala macam gitu. Ya, pertama kita ngambil bisnya tuh dulu tuh trayeknya tuh Sleepy sampai ke Taman Suropati, naik 215, nggak tahu di sekarang bisnya masih ada apa enggak. Mulailah ke Cafe to Cafe. Oh, Cafe to Cafe. Cafe to Cafe. Band reguleran. Ya, band reguleran. Biasanya habis dari ngamen itu main ke rumah Mas Nugi. Mainnya itu pun walaupun nggak ada Mas Nuginya ya, kan saya kenal sama orang rumahnya. Mainnya tuh cuma tujuannya bukan mau ketemu Mas Nugi, main PS. Udah sekedar itu. Jadi maksudnya alhamdulillah sih bersyukurnya gue hidup senang-senang mulu gitu loh Mas. Gue ngalir aja. Nggak mau stres, nggak mau pusing. Gue mau ngelakuin apa yang gue seneng aja gitu. Ketika nggak seneng, ngapain dilakuin daripada nggak ikhlas gitu kan. Ya ternyata ngamen atau
main reguleran, secara nggak langsung kelatih jari, terus dapat income juga kan, dapat income. Itu mah udah pas ngeband itu udah punya gitar elektrik ya? Sudah. Jadi itu kepake banget lah. Baru mulai berani ngajar 1-2 orang gitu kan, ngajar basic aja nih. Ngajar basic dulu aja. Chord dulu gitu. Chord dulu. Mungkin dulu YouTube belum up kayak sekarang, jadi cari bahan. 2010. Iya. YouTube udah ada sih, 2008 udah ada ya. Udah ada, cuman kan belum hype banget. Belajarnya dari VCD zaman dulu. VCD gini sampai kusut banget lah. Sotoy. Lo mulainya begitu lah ya. Ya. Maksudnya dengerinnya tuh gini cara ngajarnya. Soalnya kan basicnya otodidak. Ya mau nggak mau kan nggak tahu materi atau apapun itu. Nah ini menarik ya, tadi gue juga pengen tanya karena lo kan memang ngalir gitu aja, lo baru ketemu gitaris pas ngeband itu. Dan gue udah dengerin main lo di YouTube channel lo itu, nama YouTube-nya Bima WP. Bima WP. Boleh channel kita udah keren. Lo gue bilang shredder juga itu kan lumayan cukup teknikal tuh ya. Ya. Nah lo tuh mulai ke kapan tuh? Dan pengaruh lo yang mempengaruhi lo siapa gitu untuk tuh? Oke, awal itu ngelihat Slash itu, tapi kan Slash kan ya, secara lo pelajaran di studio. Iya. Masih Slash lah. Karena lebih ke style awalnya kan. Style Slash kan di bawah banget, topi, keriting. Orang tuh ngeliat dia tuh udah walaupun nggak ngeliat skillnya, ngeliat sosoknya juga, wah keren nih. Oke, itu. Inspirasi lo juga tuh secara look gitu ya. Gitu kan. Secara lo keriting juga. Barulah abis itu dikasih dengar sama teman, Ingwi, kayak gitu-gitu yang dan lo kulik? Pada saat itu ya dikulik. Sampai akhirnya satu hari ketika di band itu si bunda-bunda ini, kalian mau nggak les musik digituin? Mau banget. Fasilitasi juga ya. Tapi yang lain pada ngambil sekolah musik. Saya nggak. Kalau Bima nggak, Bang. Maksudnya gue lebih milih private. Pada saat itu kenal sama Didi Crow, sekarang gitarisnya Rocks. The Rocks ya, gue tahu Didi Crow. Nah itu sempat belajar 2 bulan doang. 2 bulan doang itu taruhlah 8-10 pertemuan. Mungkin lebih bukan belajar ya, lebih ke konsultasi, tapi dikasih tahu teknik-teknik. Kayak, Mas, lu mau belajar apa? Pada saat itu, gue doyan Ingwi, Mas. Wah, Ingwi itu gampang. Kita ngulik setengah budek, dia ngomong gampang kan. Ngulik setengah budek, dia bilang gampang. Dikasih lah jurus-jurusnya dari pelan. Gini. Jadi, ya 2 bulan sampai, udahlah, nggak usah. Sisanya lu main di awur aja. Versi Mas Didi kayak gitu lah. Keren tuh, mau jadi konsultan. Dan udah, sering waktu dan nggak banyak ketidaksengajaan sih. Maksudnya gini, tiba-tiba ada temen ngoling, Bim ada yang nyari guru nih di sekolah internasional, bisa nggak nih gue ya pada saat itu ya? Jadi akhirnya, ayo ya boleh, yaudah. Jadi maksudnya gue sendiri nggak mikirin berhasil atau gagal, maju aja dulu. Maju aja dulu. Lebih ke bisa nggak ya gue, penasaran. Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Tembus, ajar jadi guru seni musik, kan lucu kan, gondrong begini. Gaya ngajarnya malah di sekolah internasional itu mereka ternyata nyari guru yang nggak mau terlalu formal. Jadi cocok ya. Iya, dan kebetulan jadi harus pakai celana bahan ya. Bener banget. Kalau formal kita kalau guru kesenian. Dan cara ngajarnya pun ya gue ngadopsi cara ngajar School of the Rock, tau dong Mas. Iya, ternyata anak muridnya lebih seneng yang kayak gitu. Masuk, mau belajar nggak? Situasinya menunjang gaya lo ya. Keren. Mau belajar nggak nih? Males sir, kayak gitu bahasanya. Oke, 10 menit nyantai dulu. Ya udah udah ya. Kita belajar dulu 10 menit aja. Sisanya ya saya olah lah. Ternyata lebih kayak mereka untuk ngeband gitu. Yes, lebih ngeband. Lo arahin gitu. Ya. Dan singkat cerita untuk gitar tahun 2015 ada. Itu tahun berapa lo mulai ngajar tuh di sekolah internasional tadi? 2012-an. 2012-an. 2013 mulai diajak sama Mas Nugi untuk jadi partnernya dia main gitar. Gitar itu dia show. Ya. Jadi session player ya. Dia mulai Mas Nugi ya. Berani tos-tosan mungkin ya. Coba dah nih lu ke rumah gue mulu main PS doang mungkin ya. Padahal lo nggak menawarkan diri lo. Tidak sama sekali. Sana buat main PS doang. Enggak ada tujuan. Enggak ada tujuan. Mas ajak gue dong. Enggak, tidak sama sekali. Suatu hari dia sering, lu ngapain aja Bim sekarang? Ngapain Mas? Ngajar, main di kafe, kayak gitu-gitulah.
Udah, Tapi masih waktu lo ngajar itu juga Oh, enggak. Jadi maksudnya lo mulai gini. ngajar waktu itu. Heeh. Dan sebelum diajak sama Mas Nugi itu lo masih ngajar. Masih ngajar. Jadi gue sendiri bukan termasuk orang yang bisa banyak ngerjain ya. Jadi aku lagi pengen seneng ngafe nih, udah ngafe. Cukup ada tuh misalnya tiap harinya. Udah. Event segala macam. Iya ya. Ada ya. Ada. Bantuin dong ngisi. Ya kayak gitu kan. Atau untuk ngisi recording waktu sebelum saya diajak Mas Nugi. Belum. Pada saat itu belum. Belum ada yang menawarkan dan nggak tahu dunianya pada saat itu kan. Oh, malah lu Belum tahu. belum sudah keluar dari band itu terus lo ngajar, lo belum interaksi sama mungkin komunitas-komunitas gitu. Ya, belum tahu. Macam. Belum sama sekali. Jadi agak bukan melenceng ya. Iya. Pergaulannya malah beda, bukan gabung sama gitaris gitu kan. Oh, gitu. Sama pemain PS. Iya, jalan, mulai ikut sama Mas Nugi, ternyata tidak lancar-lancar banget gitu loh. 3-5 panggung lah. Bisa dibilang gue ngancurin panggungnya Mas Nugi. Karena ya nggak biasa main sama sepantaran, tau lompatnya kejauhan, bener dong. Oke, lo sempet kagok atau bagaimana? Ya, otomatis kayak gitu kan. Walaupun kalau dilihat mata tuh, dilihatnya tuh kayaknya mainnya gitu doang deh sebenarnya. Ternyata itu sulit banget. Untuk kerjasama dengan musisi lain gitu ya, apalagi sama session player ya. Jurusnya beda lah. Iya, jurusnya beda. Banyak jebakannya, tapi di situ saya ngelihatnya malah kekurangan gua nih malah bisa ditutupin untuk jadi entertainnya Mas Nugi. Kayak gitu. Dan ngasih kesempatan sampai akhirnya berjalan lah sampai sekarang tunggu callingan lagi maksudnya. Tunggu callingan Mas Nugi lagi, main kita. Maksudnya yang akhirnya Mas Nugi tetap tertarik sama lo walaupun lo tadi merasa ada sesuatu kekurangan itu apa tuh kira-kira? Maksudnya? Mau belajar sih. Belajar situ ya. Penasaran aja Mas. Iya maksudnya awal ngiringin tuh gila, gue main bertahun-tahun kok pas genjreng sama beliau kayak baru kemarin main gitar. Berarti kan ada mental atau apapun itu kan. Lo mengulik itu sendiri kok gue pelajari gitu ya kan? Iya, pelajarin kok katro banget sih, gue malu ngaku jadi gitaris gitu loh kalau gini. Gue nggak bisa dan segala macam, gue ditutupin mulu nih, ya belajar ya belajar sharing sampai akhirnya cukup aman lah sampai dengan sekarang alhamdulillah. Yang sini gue melihat adalah yang menarik dari diri lo. Walaupun akhirnya lo bukan seorang pengajar, lo belajarnya secara otodidak, lo jadi guru pengajar, lo sebenarnya memang punya bakat mengajar secara bukan secara tidak sebenarnya udah ada di dalam lo tuh. Mungkin. Ya kan istilahnya karena pas lo juga pas ngiringin Nugi itu lo tahu lo ada kesalahan, lo berani ngulik. Ya. Itu biasanya orang-orang yang pengen tahu apa yang gue salah gini itu punya sales mengajarnya itu ada. Karena udah ada bakat. Pada saat itu sih nggak sadar ke situ ya, cuma lebih ke gengsi. Gue gitaris nih. Gue gitaris nih, main katro anjing malu kan. Gue nggak mau. Tapi lo pelajari kan secara psikologisnya, secara mental. Oh iya. Lo paham akhirnya. Akhirnya pada saat itu YouTube sudah mulai, Bima belajar lagi lihat videonya Mas Nugi lagi. Maksudnya jebakan-jebakan dia di mana, ya membaik. Untuk lakukan sebagai gitar, sebagai performer ya kan? Sebagai performer. Akhirnya lo kulik lagi kan? Iya. Karena lo waktu itu memang fokus ngajar ya kan, sekali-sekali main di kafe. Akhirnya diajak sama Mas Nugi, istilahnya lebih tambah serius kan? Iya, lebih lebih dalam nih gue nyemplungnya gitu kan. Singkat cerita, karena balik lagi gue pengen ngeband, cuma gue nggak ada yang mau. Sedih. Seperti itu. Iya, sedih banget nih ya. Singkat cerita, tahun 2015 ikut kompetisi. Ikut kompetisi pun balik lagi nggak sengaja ada temen doang, Bim ikut kompetisi gitar nih. Males. Itu kan udah mikirnya ke sana aja. Bukan buat jago-jagoan, mikirnya kayak gitu kan. Karena selama ini gue cuma pengen ngejalanin hidup aja yang seneng gitu loh. Wow, itu prinsip hidup yang menarik dan yang penting nggak lapar gitu kan, nggak nyusahin orang. Poinnya sih, gue lapar, temen gue banyak, gue lapar, gue ke rumahnya, orang tua banyak. Tapi pada saat itu udah mulai ngekos. Ngapain aja, cuman bikin video doang, standby. Berarti gue 2015. Berarti gue nggak usah nyamperin ke entah audisinya gitu, itu malas maksudnya. Malas gue kalau nyamperin, ngantri dan segala macam. Iya udah mikir gitu. Bikin udah dibantu sama teman karena nggak punya kamera dan segala macam, cuma main konsep aja. Udah nothing tulus, udah nggak mikirin dan sama sekali nggak pernah ikutan kompetisi sampai pada saat itu. Ini kompetisi apa nih? Band apa? Gitar, kompetisi gitar dan skalanya nasional pada saat itu.
diajakin teman lo ikut aja apa gimana? Apa lo Iya, tinggal berita? temen gue sendiri malah nggak ikut. Kampret tuh jebak gue gitu. Enggak, gue mau ngasih info doang, udah ikut. Lolos dari 500 dipres ke 20. Itu kaget. Hah? Masuk 20 besar. Masuk. Gue masuk. Lo sendiri kaget gitu. Karena sama sekali tidak pernah dan tidak ada niat. Tidak pernah dan tidak ada niat. Keren. Terus. Masuklah di karantina. Di karantina dari 20 peserta itu dikasih panggung satu lagu, suruh main lah. Di karantina tuh 2 malam 3 hari. Jadi situ ada coaching dan segala macam. Pas bukan diadu, mereka sih ngomongnya nggak diadu ya, pengen ngeliat performernya masing-masing. Dari situ gue sadar, ini nggak salah nih gue lolos nih, itu gila-gila mainnya tuh singit. Iya, karena pada saat itu sudah mulai lewat masa-masa Gitar Hero. Karena ada satu momen tuh ngelihat dengan umur kepala 2 ke atas, ngeliat anak SMP manggung mainin lagu Ingwi. Anak SMP mainnya kayak gini, gue malu gitu. Gue malu, beloknya nyari apa gitu. Jadi udah enggak. Lu gimana tuh untuk menyiasatinya untuk lebih menarik lah setelah lu bermainnya? Gue main aransemen, Mas. Main aransemen. Lagu sendiri atau lagu pada saat itu tes pertama itu lagu orang cover. Oh, lagu cover tapi lo Iya, main lagi. Nah, di situ enggak 100% gitar yang menonjol. Nah, sebelum lanjut itu istilahnya untuk mengarahkan orang atau arrangement baru lagi kan lagu orang itu kan menarik, lo terinspirasi dari apa? Apa lo pernah misalnya lihat nih, gue pernah dengar lagu ini buat orang ini, aku pengen kayak gitu, kayak gitu kan? Oh enggak. Walaupun misalnya gini, gue mau bikin lagu A, dengerin dulu lagu aslinya, dah seharian gue nggak mau dengerin musik. Dan lo arrangement ulang. Lusanya baru, jadi biar terkesan ori gitu kan. Biar jadi nggak terlalu jiplak atau apapun itulah. Tapi lo arrangement ulang? Iya, aransemen ulang. Aransemen juga bukannya ngegampangin ya. Ya itu lebih menantang. Terserah gua aja gitu. Nah, itu menurut gua sih lebih menantang ya kan, maksudnya apa kalau pernah terinspirasi ada satu lagu A dibawain band lain di aransemen ulang, itu ada nggak lu mungkin terinspirasi dari hal-hal itu nggak pas lu melakukan gitu, bagaimana lu nguliknya gitu? Oh enggak sih, maksudnya lebih ke Feeling lu aja loh. Iya, aslinya kayak gini. Biar masuknya tuh biar nggak terlalu sama gitu ya. Biar nggak terlalu sama. Pokoknya prinsipnya ya biar nggak terlalu sama aja lah. Iya gitu aja. Jadi lu apain gitu ya. Jadi mendingan nggak usah dengerin yang lain, aransemen yang lain. Jadi kan keluarnya lebih original. Nah, pada saat itu, pada kompetisi itu kan, selalu mengaransemen ulang atau arrange gitu. Apa disiapin band? Apa bagaimana? Enggak. Jadi kita minus one. Lo sudah bisa menguasai untuk membuat Sudah. program itu segala macam udah. Iya, cuman sekedar recording, hasilnya sih nggak bagus ya. Terus terang. Sekarang dengerin sih, jelek banget gua dulu. Udah bisa. Udah ngulik. Sudah mulai, gitu ya, sudah mulai belajar programming. Programming udah belajar. Ya, karena ngelihatnya kayak orang awalnya ngeliat, kok seru ya kayak main game gitu, musik. Itu ya, lo pas waktu lo ngajar lo mulai ngulik. Iya, ketemu teman gitu. Ternyata dari 20 besar itu kita main masing-masing. 19-nya ini kacau nih. Nih gue salah tempat nih sebenarnya. Bener-bener parah lah gitu. Gitarisnya gitaris banget. Tapi di situ malah dulu banget. Yo banget, parah. Udah kayak gitu lah ya. Tapi di situ malah teater lagunya gitu. Wow, iya pasti. Pokoknya jarang lah main not penuh. Pokoknya minimal 16. Pokoknya hurufnya R semua. Huruf R semua. Gitu kan. Tapi malah di situ malah Bima ngelihat ada kue kecil, cuman mereka nggak sadar nih. Oh, lo melihat itu ya? Melihat itu. Oh, okay. Kuenya gede, yang shredder ini cuman pada rebutan ke situ. Jadi dia nggak sadar gue sih ngelihatnya ya, ada kue kecil, cuman nggak ada yang ngerebutin. Gue ambil yang ambil sini. Lo arrange lagu apa waktu itu? Apa? Yang lo arrangement ulang tuh lagu apa? Mari berkarya. Lagu itu malah. Iya, yang waktu itu. Orang, lo kenapa berpikir karena ini nggak ada nih kayak begini? Apa begitu? Apa itu ada lagu wajib atau bagaimana? Nggak ada lagu wajib, yang penting lagu Indonesia. Dan itu pilihannya random aja. Kalau yang lain misalnya peserta lain tuh lagu Indonesia rata-rata milih lagu apa? Rata-rata ada yang dangdut, cuman dibikin ya itu progresif ataupun heavy metal, cuman mainnya ya gitu huruf R semua lah. Gue dengernya tuh paling lambat ya bending kayak gitu. Cuman emang jago banget, jago parah gitu kan. Cuman ya itu, nih ada satu kue yang mereka nggak sadar nih. Gue beloknya ke sana. Dan lagu apa? Ekspresikan diri ya?
Apa sih itu tadi gue? Oh, jadi di situ kompetisinya itu dengan hasil cover itu kita disuruh main dengan coveran lu. Tapi pulang dari sini kalian harus bikin karya sendiri. Untuk dikompetisikan lagi 1 2 3 sama favorit. Juara gitu kan. Harus bawa lagu sendiri. Harus bawa lagu sendiri. Ya, dari situ kan sudah dapat kisi-kisinya. Oke. Instrumental ya. Di situ atmosfernya beda banget. Atmosfer kompetisinya beda banget, dan sedangkan Bimo belum pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ikut kompetisi. Rasain apa tuh? Maksudnya ini pertarungan banget sih. Lu yang orangnya nyantai itu lu tiba-tiba di situasi yang sangat kompetitif. Itu menarik tuh ya. Oh, kayak gini ya. Baru ngumpul nih, kan dikasih ampli satu-satu, ampli kecil ya. Suruh colok. Acaranya belum mulai ya. Udah tuh 19. Udah gue taruhnya ngerokok. Belum mulai, ngapain lu? Sebenarnya bukan nyantai, Bang. Gue malu. Iya. Kesini begini gue ngobrol sama siapa nih? Males banget. Ya udah, akhirnya ngeliat situ ada satu celah. Ah udah, gue ngambilnya kesini deh, karena nggak mungkin gue berantemin gitu, mikirnya gitu kan. Gue udah kalah, udah sadar itu. Itu Sorry, secara psikologis waktu itu lu udah. Ya udah gue nggak sengaja udah masuk 20 besar, ketemu yang kayak begini-begini, udah bener nothing tulus aja. Masuk 20 besar aja juga nggak kepikiran. Nothing tulus. Udah, akhirnya di situ malah jadi itu dia tadi, karena lingkungan teman-teman kreatif ya, bukan cuma sekedar musisi, biasa ngebahas konsep soalnya kita, jadi bukan sekedar skill atau apa. Pulang ngobrol sama teman-teman itu, oke gini, jadi kebawa serius kan, ngeselin kan, oh nih kompetitif banget nih, jadi kebawa serius. Oke, konsepnya gini, konsep sederhana, cuman gimana caranya minimal kan itu pakai vote berapa persen lah, sisanya juri. Minimal orang ngelihat video gue 2 kali, satu sisi videonya, satu baru dengerin musiknya. Otomatis kan dia 2 kali ngelihat tuh, itu ke view. Udah, main di situ aja. Bikin yang unik, sebenarnya bisa diedit gitu kan. Nggak tahu ada apa nggak di YouTube. Main gitar, sebelahnya ada orang yang kasih jalan cerita. Jalan ceritanya nulis. Setergantian, sebenarnya kan bisa diedit ya. Jangan, ada teman ngomong nggak usah diedit. Jadi orang lalu lalang kan, orang pasti nonton ngeganggu nih orang. Juga akhirnya sudah dibuat video klip. Iya, tapi standby gitu. Jadi nggak boleh potong, nggak boleh diedit. Jadi kita main live. Oke. Udah kirim. Itu udah lagu sendiri. Udah nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Udah bodo amat lah, juara emang nggak ada niat. Besar aja untung-untungan katanya. Dan dapat juara 2. Dapat juara 2. Itu juga udah kaget ya. Itu sudah sangat kaget. Juara 2. Ini ya yakin ini. Juara 3-nya lebih singit mainnya gitu. Juara 4 favoritnya lebih singit. Kalau yang juara 1 emang udah begini banget. Oke. Dan juara 2-nya udah mustahil ya. Udah mustahil. 10 besar aja mustahil lo pikir gitu kan. Dari situlah baru ke komunitas gitar. Maksudnya nyebar dari situ dapat tur tapi khususnya dari penyelenggara. Dapat tur itu tapi bukan main gitar, turnya MC. Jadi ngelebar lagi kan. Nah, itulah maksudnya. Bukan nothing tuh, jadi ya gue jalanin aja yang gue seneng. Tipe lo memang begitu kan, tapi ini lo harus pengalaman untuk di situasi yang kompetitif, lo mesti alami itu juga ya. Nah, sedangkan sebelum kompetisi itu sudah pernah beberapa kali panggung tuh solo gitar gitu kan. Solo gitar. Kalau itu dia tadi, jadi kebiasaan mikir konsep. Kalau gue disatuin sama gitaris ini. Kalau gue nggak punya yang beda, sama nih. Iya. Sedangkan kalau gue nggak punya yang beda, tidak ada kekosongan dengan nada. Gue masuk nih sisi apa nih guys? Karena kalau diadu, yakin gue kalah gitu kan, maksudnya sama yang. Jadi akhirnya itu melatih titik pas sudah kompetisi itu. Jadi lu melihat suatu kesempatan nih, di suatu proyek apapun, apa yang nggak ada nih? Masuk. Jadi lu berpikirnya lebih ke sana. Iya. Jadi nggak sengaja ke sana. Bim, kamu kan bisa ngomong ya. Pada saat di 20 besar itu. Udah ngebaca, ini mereka mainnya terlalu fokus nih. Ya udah gitaris banget. Nah, di situ udah ngomong lah. Ngomong, dan memang bikin aransemennya itu ada space ngomongnya. Sadar belum jago ngomong, makanya kan kamu kan bisa ngomong nih. Ini ada job nge-MC, kamu biasa nge-MC nggak? Oh, bisa. Bisa dulu, padahal kagak pernah ya. Tujuannya apa? Biar di panggung gue bisa ngomong nih.
Tapi padahal lu belum bisa, padahal belum pernah kan? Belum pernah. Ajar Modalnya Alia itu ya. satu sisi dibayar. Lumayan kan. Ya udah, tapi bukan untuk jadi MC. Maksudnya ya MC itu tujuannya bukan gue pengen jadi MC nantinya. Enggak, biar bisa ngomong aja. Otomatis kalau MC kan udah stay kan. Stay ya udah lo harus bisa ngoceh, ngelihat sikon dan segala macam, kelatih dengan sendirinya. Dari situ baru mulai belajar ngelihat vokalis-vokalis. Bukan untuk nyanyinya ya, cara dia ngajak penonton, ngadopsi. Nah, dari situ beberapa titik lah dapat nge-MC itu. Jadi kasarnya nge-MC. Ketika dapat job solo, ya udah alhamdulillah jadi beda sendiri. Konsepnya pun kita Bima sendiri main skillnya sedikit. Kita mau ambil perform banyak ngomongin, jadi pakai mic yang kayak Agnes Monica gitu deh. Jadi kan itu lo bawain lagu sendiri kah atau bagaimana? ada lagu sendiri. Di situ sudah mulai, dari situ kan dibikin kompilasi kan. Dari Juara itu dibikin kompilasi. Waktu itu duet sama almarhum Eben Burger Kill. Iya. Di situ udah ada albumnya juga kan. Udah mulai belajar dapat job banyak, bisa dibilang cukup banyak dari komunitas. Jadi apa kita nyebut ya, punya karakter personanya tuh Bima yang entertain gitu, lebih ke entertainnya. Personal brandingnya seperti itu ya. Personal. Karena kalau buat main skill kan strap di bawah, slash style, nggak main agak diputer, ngomong. Nah, jadi udah nggak bisa, lu nggak bakal bisa ngadu gua sama gitar lain nih, beda tempat nih. Sebenarnya itu ngeles. Lo udah membuat gitu sendiri. Sebenarnya ngeles, gua nggak bisa main kayak dia. Lo puter aja gitu. Ternyata jadi. Lo puter ada kan begini. Ternyata jadi trademark, alhamdulillah. Ya, launchingnya 2017, ya udah sering waktu berjalan, nggak sengaja, ya udah. Kalau dipikir-pikir, hidup gue happy gitu, maksudnya dengan gitar toh. Nggak. Itu udah mulai YouTube lo belum fokus di YouTube belum? Ya, YouTube tuh bisa dibilang kayak sekedar etalase aja pada saat itu ya. Yang penting ada dokumen, ya resolusinya juga kacau. Yang penting ada, banyak teman yang nyaranin, akhirnya mulai dibenerin sedikit-sedikit. Ya ketemu, baru mulai berani ngaransemen lagu orang. Jadi arahnya lebih ke nge-produce. Alhamdulillah bikin karya sendiri juga. Mulai nge-produce gitu. Ya. Untuk ngisi recording? Iya, jadi ternyata dari situ banyak kebuka gitu kan. Banyak kebuka dan wah ternyata musik sangat luas. Alhamdulillah. Kalau orang bilang zaman dulu mungkin main musisi mau jadi apa? Oh, sekarang banyak pilihannya. Ngajar, bikin musik, joki, ya kan? Ini adalah bukti orang yang ngalir di musik kagak banyak mikir, walaupun kadang-kadang tapi bisa terus bertahan dan terus berkembang. Ya alhamdulillah. Keren itu. Dan muka udah mentok di 24 aja Bang, alhamdulillah umurnya ya. Mukanya tuh mentoknya di 24 ya, umur angka nambah nggak apa-apa lah. Lu bener-bener kayak model menjalani ini bener-bener kayak happy, nothing tulus aja ya. Happy. Nothing tulus ya. Bener-bener. Makanya kalau maksudnya manggung Bim, cuman nggak ada bayarannya, bilang gitu. Gue dibanding ada bayarannya gini ya. Ya gue pilih yang happy dulu. Kalau nggak ada bayarannya gue nggak happy, ngapain gue ambil? Mendingan yang bayarannya gede gue happy kan? Iya. Bener kan ya? Bayarannya gede gue happy, ya udah gue ambil. Udah nggak ada bayarannya nggak happy. Nah terus abis itu ya sudah beriring waktu segitu. Sekarang kan gue lihat terakhir di YouTube lo udah ngeluarin solo lo ya? Ya, instrumental. Sudah yang ketiga sih, EP ketiga nih kalau nggak salah. EP ketiga ya, jadi per EP-nya berapa lagu? 4-5 lagu? EP pertama tuh karena awal-awal COVID ya. Itu keresahan diri sendiri, Pak, yang pertama. 6 lagu cuman rata-rata 2 menit. Itu ngebahas zaman waktu ngekos. Jadi instrumental gitu. Dan lu menggambarkannya itu lewat visualnya. Yang EP pertama tidak ada liriknya, cuman itu aja gitu. Misalnya kan pada saat itu tuh COVID ada judulnya Sepatuku Hilang. Itu gue nyanyi Sepatuku hilang dicuri orang. Udah hilang. Karena memang kenyataannya lagi ngejemur sepatu hilang. Tapi istilahnya memang di film memang sekonsep banget ya. Soalnya gue lihat terakhir ini baru 5 hari lalu ya. Iya. Apa judulnya? Yang kedua tuh Saving the Hostage. Saving the Hostage. Dan kan gue baca di description-nya itu. Memang terkonsep ya. Apalagi yang terakhir nih ya. Yang terakhir. Itu memang kayaknya memang
temanya tuh apa? Tematiknya nih untuk album terakhirnya? Kita tarik mundur dulu. Yang pertama tuh lebih ngegambarin kehidupan gue waktu ngekos. Yang ada yang kedua tuh kalau mungkin Mas Zif dengerin, pokoknya kalau lagi dengerin tuh kayak lagi nonton film perang. Pada saat itu lagi doyan-doyan nonton film-film perang. Pokoknya dapat ide bikin. Dan di situ malah gitarnya tuh 25 atau 30%, sisanya instrumen. Nah, yang ini terakhir baru lebih banyak gitarnya. Konsep yang ke ini nggak bikinnya tuh nggak sengaja, maksudnya lebih ke lagi seneng action figure. Beli, terus ngelihat maniken yang artikulasinya banyak. Iya. Manikennya Itu untuk visual tuh. emang doyan aja, maksudnya kayak buat klip bagus nih, belum pernah gitu kan. Itu gue juga kemarin gue nonton gitu kan, unik juga gitu. Dan kalau gue tadi juga lo cerita lo memang suka main PS gitu kan, gue juga kalau gue yang nangkap gue sebagai awal ngeliat gitu, ini orang apalagi dari judulnya gitu kan, apa judulnya? Saving the Hostage. Saving the Hostage. Tema ini albumnya sih Rescue ini Mission. orang kayaknya gamer sih, kayak terinspirasi dari game gitu ya. Menurut gue nangkapnya gitu ya. Kalau gue sih nangkapnya lu tuh kayak ini orang suka main game nih. Pada saat itu, sekarang nggak suka main game. Tapi mungkin masih bawa-bawa ya kan, masih mungkin dari lu jalan cerita gitu. Yes, kan. iya. Nangkapnya gitu, tapi menarik tuh. Lu punya sangat konsep banget ya. Dan itu bikin sendiri. Maksudnya kayak bajunya jahit sendiri. Bikin terus sebelum beli maniken miniaturnya itu ngelihat anak main lilin-lilinan. Wah, ini kayak buat rambut nih. Udah sekedar itu bikin rambutnya sendiri, bikin karakternya sendiri. Udah kebeli, gue mau ceritain apa ya? Udah baru. Tapi lagunya udah ada ya, musiknya udah ada, tapi belum ada judulnya. Baru ada beberapa stok-stok lama lah. Tapi judulnya belum ada. Belum ada. Akhirnya bangun judulnya pas lo udah buat konsep. Ya. Seperti apa nih? Ya. Akhirnya lo Baru bikin judulnya. Jadi keren. Udah akhirnya nge-shootnya sendiri. Ada kamera, jadi bener-bener kemarin tuh sendiri, banyak sendirinya. Jadi dengan berjalannya waktu lo yang sangat mengalir, akhirnya memang lo mengadopsi banyak hal, lo juga konseptor juga ya kan, segala macam. Itu menarik. Itu sharing menarik nih perjalanan lo ini membuktikan bahwa orang yang berjalan dengan mengalir aja dan tetap bisa bertahan. Dia nih contohnya nih ya. Dan memang kadang-kadang nggak setiap orang bisa kayak gini, memang orang mungkin masing-masing sih. Nah itu dia. Kebetulan lo bisa seperti itu. Bisa ya, teman Ngiri gue. Karena mikirnya, gue nggak mau mikir, oh gue bertahan deh, nggak mau, itu kan jadi beban. Gue jalanin aja, nggak mungkin besok nggak makan, udah gitu. Sesimpel itu aja maksudnya. Rezeki nggak usah mikirin, bukan urusan lu. Lo membuktikan bahwa dari musik pun bisa alhamdulillah hidup. Ya alhamdulillah. Sekedar gitu aja sih. Jadi ya senyum aja udah, nggak. Yang penting nggak punya utang, gue senyum. Gue cuma pengen bilang Bima WP all the best buat perjalanan karir lo. Thank you. Very rock and roll. Alright, insyaallah. Amin, alhamdulillah. Okay. Terima kasih Mas Yip. Oke, sip. Sama, thank you banget sharing. Siap. Welcome to the show.